Pintu keluarnya berupa panggung batu yang luas. Panggung itu seluruhnya terbuat dari batu-batu seputih salju. Yang paling mengejutkan adalah bahwa panggung batu ini tingginya hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya hingga setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang panggung batu itu bagaikan pilar-pilar yang menopang langit. Pilar-pilar itu tampak menjulang tinggi dan spektakuler jika dilihat dari kejauhan. Ruang di atas panggung batu ini sangat berbeda dari tempat lain. Tempat itu tampak sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam gelap yang samar-samar menyebar keluar darinya. Cahaya perak akan keluar dari ruang yang terdistorsi ini. Cukup banyak orang akan terlempar keluar dari ruang tersebut setiap kali cahaya perak itu muncul. Setelah itu mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit lubang cacing. Cahaya perak lain bersinar di ruang yang terdistorsi itu. Sosok kurus muncul dari dalam. Seketika, kakinya menginjak udara saat ia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini, yang telah dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi, tentu saja adalah Xiaoyan yang bergegas datang dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela napas dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Keterkejutan tanpa sadar muncul di matanya ketika dia melihat platform batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Memang pantas menjadi bagian tengah benua Douqi. Titik transit lubang cacing ini saja sudah sangat megah. Pandangan Xiaoyan menyapu panggung batu yang ramai itu. Ia menemukan sejumlah besar sosok mengenakan jubah alkemis dan terdiam. Tempat ini memang wilayah pil, alkemis yang jarang terlihat di daerah lain sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terbaru di wilayah tengah, lembah sungai es menawarkan harga yang sangat tinggi. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah yang sangat tinggi dari lembah sungai es. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di panggung batu sementara Xiaoyan mendesah pelan. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Ia segera menoleh dan matanya mengikuti arah asal suara itu. Ia dapat melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, ia menempelkan kertas-kertas ini ke beberapa pilar batu di panggung batu. Banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas, mereka sedikit tertarik pada wanita racun yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit muram. Apa yang disebut wanita racun yang menyedihkan itu kemungkinan besar mengacu pada dokter peri kecil. Itu sungguh tak terduga. Lembah sungai es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan ke arah pria kurus kecil itu dan melengkungkan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan menyedot kertas itu dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meskipun bayangannya tampak kabur, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa gambar di kertas itu adalah dokter peri kecil. Hehe, adik muda ini baru di wilayah pil, kan? Wanita ini memiliki tubuh racun menyedihkan yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di Central Plains beberapa waktu lalu. Sejumlah faksi telah bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa menyanjung Xiaoyan. Kekuatannya mungkin tidak cukup, tetapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia bisa tahu bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa dia singgung. Xiaoyan mengencangkan tangannya yang memegang kertas itu. Pandangannya beralih ke pria di depannya saat dia bertanya pelan. Ada desas-desus bahwa lembah sungai es baru-baru ini bertengkar dengannya. Xiaoyan melemparkan sekantong koin emas secara acak. Wajah lelaki kurus itu dipenuhi dengan kegembiraan saat menerima kantong uang itu. Pujian di wajahnya menjadi lebih intens saat dia buru-buru berkata, "Tuan ini benar." Setengah bulan yang lalu, lembah sungai es menemukan wanita racun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan. Lembah sungai es telah mengirim Bing Yuan dan Bing Fu. Kedua tetua ini, keduanya memiliki reputasi yang cukup hebat di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih. Kelopak mata Xiaoyan berkedut. Suaranya pun perlahan merendah. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lembah sungai es telah mengirim sejumlah ahli. Namun wanita racun sedih itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh sejumlah orang ketika lembah sungai es mengepungnya. Selain itu, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita racun sedih menderita telapak tangan misterius mata surga dari kedua tetua meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah.
Karena itulah lembah sungai es telah mencarinya kemana-mana. Mereka telah mengajukan hadiah setinggi langit. Siapapun yang memberikan beberapa informasi berguna akan dapat memperoleh hadiah itu. Pria kurus dan kecil itu berbicara sambil tersenyum. Rasa dingin di kelopak mata bawah Xiaoyan menjadi semakin kuat. Dia berkata perlahan, "Di mana tempat lembah sungai es mengelilingi wanita racun yang menyedihkan saat itu?" Aliran dewa jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya telah dikepung oleh orang-orang dari lembah sungai es. Mereka menduga bahwa wanita racun yang menyedihkan itu tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil memperoleh berita apapun meskipun telah mencarinya dalam waktu yang lama. Pria itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah sungai es satu-satunya yang berusaha menangkap wanita racun yang menyedihkan? Awalnya, banyak faksi yang ingin bertindak. Namun, banyak orang dari lembah sungai es yang kemudian dibunuh oleh wanita racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka pasti akan menangkap wanita racun yang menyedihkan. Akibatnya, faksi lain tidak lagi berani campur tangan. Karenanya, lembah sungai es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita racun yang menyedihkan. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara embusan dan berubah menjadi gumpalan abu yang melayang turun. Dia juga tiba-tiba berbalik dan berjalan menjauh dari panggung batu. Xiaoyan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing setelah dia berjalan ke tepi panggung batu. Dia mempelajarinya dengan saksama, mengidentifikasi arahnya, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Terlepas dari apakah itu kota Ye atau aliran dewa jatuh, keduanya berada di arah ini. Namun, kota Ye lebih dekat. Aku seharusnya bisa mencapainya dalam waktu sehari. Sepertinya aku harus mempercepat langkahku. Berdasarkan apa yang dikatakan orang itu sebelumnya, kondisi Dr. Perry kecil tidak terlalu baik. Niat membunuh muncul dalam hati Xiaoyan saat memikirkan hal ini. Dengan kekuatan Xiaoyi, dia paling-paling hanya bisa bertarung dengan Dozong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Dia pasti tidak akan sebanding dengan pihak lain jika mereka memiliki 2 Dozong. Lembah sungai es ini tampaknya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap Xiaoyi. Lembah sungai es, jika sesuatu terjadi padanya, aku yang kecil ini akan menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan denganmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam pekat Xiaoyan. Kakinya tiba-tiba menghentak tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Seketika, tubuhnya berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke langit utara seperti kilat. Kota Ye tidak terlalu jauh dari posisi Xiaoyan. Perjalanannya hanya sekitar 1 hari. Namun, Xiaoyan sempat berhenti sejenak ketika ia menemukan beberapa kota di sepanjang jalan karena ia perlu mengumpulkan api binatang. Harus dikatakan bahwa wilayah Pil layak menjadi bagian tengah wilayah Central Plains atau bahkan benua Douchi. Segala sesuatunya jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiaoyan telah berhenti di lebih dari 5 kota di sepanjang jalan. Perolehannya sangat banyak. Ia telah memperoleh 12 api binatang dan juga menemukan cukup banyak bahan yang ia butuhkan untuk memurnikan tubuh. Pengalaman yang memuaskan ini menyebabkan ekspresi muram Xiaoyan menjadi sedikit lebih rileks. Xiaoyan juga memanfaatkan waktunya selama perjalanannya untuk memurnikan semua api binatang yang telah diperolehnya, kecuali satu yang unik yang disimpannya untuk keperluan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia secara bertahap menggabungkannya ke dalam benih api pengubah kehidupan, yang memungkinkan benih api itu berkembang dengan cepat. Saat Xiaoyan telah menggabungkan api binatang terakhir ke dalam benih api, sebuah kota besar berwarna hijau tua samar-samar muncul di cakrawala yang jauh. Kota ini terletak di dataran datar. Lingkungan kota dipenuhi hutan hijau yang rimbun. Banyak jalan lebar menjorok keluar dari hutan dan membentang hingga ke cakrawala. Saya sudah sampai. Xiaoyan menghela napas lega saat melihat kota yang berdiri di dalam hutan. Sebuah pikiran langsung terlintas di benaknya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Penguasa kota Ye adalah klan Ye yang dulunya terkemuka di wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kejayaan seperti dulu. Meskipun demikian, seekor unta yang hampir mati karena kurus lebih besar dari seekor kuda. Masih belum ada golongan lain di kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Sebagai penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota.
seluruh tanah dalam radius 1000 meter adalah tanah milik klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diizinkan masuk ke sana. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikahi dia sebagai Hana Chaodan. Pada saat ini, terjadi pertengkaran di ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita berpakaian biru berteriak dengan marah. Wajahnya yang cantik dan elok dipenuhi amarah saat ini. Omong kosong. Seorang lelaki tua berpakaian hijau di dalam ruang pertemuan tampak muram saat berkata, "Bukannya kau tidak tahu situasi seperti apa yang dialami klan Ye? Klan Chao juga merupakan salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Terlebih lagi, Chaodan adalah seorang jenius alkemis yang langka di klan Chao. Dengan menikahinya, kau tidak hanya akan mencegah klan Ye tersingkir dari 5 klan besar, tetapi kau juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Bahkan jika aku benar-benar menikahi Chaodan, apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan krisis ini?" Klan Chao dipenuhi dengan ambisi yang liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, kalian hanya menyerahkan diri untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu membalas dengan marah. Kata-katanya membuat lelaki tua berpakaian hijau itu menjadi lesu. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. "Jika ini tidak berhasil, lalu mengapa kau tidak memberitahuku apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang padaku bahwa kau berencana untuk mengandalkan si jenius dari Akademi Jianan yang kau bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kita. Kau benar-benar telah melebih-lebihkan orang itu. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang dapat disingkirkan oleh kucing dan anjing acak. Lagi pula, kau telah berbicara tentang orang itu sejak lama, tetapi kapan kita akan melihatnya? Kurasa dia sudah lama menghilang. Dari mana dia mendapatkan nyali untuk datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu?" Wanita berbaju biru itu terdiam sesaat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. "Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik membantu Anda menyelesaikan krisis apapun." Ketika wanita berbaju biru itu terdiam, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara yang familiar itu terus terngiang di telinga wanita berbaju biru itu. Awalnya dia terkejut, tetapi kemudian dia berbalik dengan wajah penuh kegembiraan. Teriakan kegembiraan yang tak terkendali terdengar ketika dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula, Kakak Xiaoyan.